나는 너 좋아했고 좋아해. 이 말 하는데 너무 오래 걸렸다. 지금부터 다시 잘 생각해봐. 제가 가봐야 돼가지고 잊어서 못 잊어서 이러는 거야? 그치라다. 그리고 내 건물 앞에 차대지 말라고! Di sini diperlihatkan di mana Huyong yang teringat saat masa sekolah. Ia tengah menunggu bus dan melihat Hongju tengah duduk di halte bus. Huyong pun berencana untuk memberi hadiah untuk Hongju. Namun, ia mendapat telepon dari ibunya dan mengatakan jika ibunya memutuskan untuk pindah ke Amerika. Ibunya merasa kesal dengan Huyong yang sering bolos saat jam pelajaran. Karena merasa sedih harus pindah ke Amerika, ia pun tidak jadi memberikan hadiah itu kepada Hongju. Kembali ke masa kini, di mana Hongju dan Huyong yang tengah duduk bersama. Huyong pun mendekati Hongju dan menciumnya. Awalnya, Hongju pun menikmati ciuman Huyong. Namun, setelah Hongju menyadarinya, ia pun langsung melepas ciuman itu. Hongju kesal karena Huyong main sosor saja. Huyong dengan santai menjawab, jika Hongju tidak berkenan, seharusnya ia menolak sejak awal. Namun nyatanya, Hongju justru menikmatinya. 키스까지 해놓고 무슨 친구? Di sini, Huyong pun langsung mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan, jika ia menyikai Hongju sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. 나는 너 좋아했고 좋아해. Mendengar hal itu, Hongju pun terdiam tak menyangka. Huyong pun meminta Hongju untuk mempertimbangkan keputusannya. 지금부터 다시 잘 생각해봐. Di sisi lain, Hyeji pun tengah menghubungi Hongju. Ia penasaran, apakah Hongju bersenang-senang dengan Huyong atau tidak. Saat itu, Hyeji melihat Pak Song yang tengah berlari. Hyeji pun hendak menyapa Pak Song. Namun, Pak Song yang merasa canggung karena kejadian di rumah sakit pun berusaha menghindari Hyeji. Hyeji berencana ingin mengembalikan sepatu milik Pak Song dan mengajak Pak Song makan bersama. Namun Pak Song justru bersembunyi, karena ia merasa canggung dengan perasaannya sendiri. Hyeji pun berusaha mencari keberadaan Pak Song. Hingga saat ia menemukan Pak Song, Hyeji langsung mengajak Pak Song untuk makan bersama. Sedangkan di sisi lain, Paman Huyong kesal karena mobil milik Nona Bae yang parkir sembarangan di depan kantornya. Ternyata, Nona Bae adalah cinta pertama Paman Huyong. Ia mengatakan, jika Nona Bae parkir di depan kantornya, karena Nona Bae belum bisa move on dari dirinya. 내가 첫사랑이어서 못 잊어서 이러는 거야? Nona Bae pun tersinggung dan mengatakan, jika ia menyukai Paman Huyong saat masih muda. Namun sekarang, ia sudah tidak menyukainya lagi, karena ia sudah tua dan menyedihkan. 그치라다. Mendengar hal itu, Paman Huyong pun sangat kesal. 그리고 내 건물 앞에 차대지 말라고! Ia kemudian pergi ke rumah dan melihat Huyong yang tengah senyum-senyum bahagia. Dikarenakan ia tengah kesal. Huyong pun kena imbasnya dan terus dimarahi oleh pamannya. Sedangkan Huyong hanya terheran-heran melihat pamannya yang sangat sensitif dan pemarah. Kemudian, diperlihatkan di mana Hongju tengah makan di restoran milik Yongpil. Di sini, Yongpil mengirimkan pesan kepada Huyong, jika saat ini, Hongju berada di restorannya. Mendapat kabar hal itu, Huyong pun langsung bergegas pergi ke restoran. Namun, saat Yongpil memberitahu Hongju, jika Huyong hendak ke restorannya, ia pun panik dan langsung pergi. Dan saat Huyong sampai di restoran, ia pun kecewa karena Hongju telah pergi. Di sini, Hongju pun pergi ke halte bus. Ia kembali mengingat saat sekolah, dan bertemu dengan Huyong. Lagi-lagi, Hongju pun berusaha menepis rasa tersebut. Selain itu, Hongju tengah mendapat pesan berturut dari Junho. Saat itu, Junho tengah galau, karena Hongju terus saja mengabaikannya. Sedangkan Hongju, ia justru mulai merasa tenang tanpa memiliki hubungan dengan Junho. Di keesokan harinya, Yongpil menemui Hongju dan mengajak Hongju jalan bersama. Saat Hongju melihat, jika Yongpil mengajak Huyong, ia pun hendak menolaknya. Namun, Yongpil pun memaksa. Hingga akhirnya, 야, 호영아! 홍자나!
Mau tidak mau Hongju pun ikut pergi. Saat di tengah jalan, Paman Huyong yang tengah merasa kacau pun hendak rebahan di mobil dengan menurunkan kursi. Dan saat itu, Huyong pun harus duduk berdekatan dengan Hongju. Hongju yang tengah merasa canggung pun diledek oleh Yongpil. Jika mereka berdua seakan tengah bermusuhan. Hongju pun kesal dan mengancam Yongpil. Jika Yongpil terus meledek, maka ia akan memukul lehernya. 닥치는 게 좋을 거야.